Halo orang muda dimanapun Anda berada, kembali lagi dalam acara obrolan rohani santai, masih bersama saya Marcelino Batambero dan narasumber kita Pastor Anselmus Amo MSC. Sekarang kita masuk ke sesi yang kedua, yaitu sesi tanya jawab. Pertanyaan yang kami kumpulkan dari eh, akun Facebook dan akun Instagram dari Orang Muda Katolik Santo Yosef Pambu Pemali. Ini sudah ada beberapa pertanyaan, Pastor, yang masuk langsung ke akun Instagram dan akun Facebook. Kita langsung saja ke pertanyaan pertama, Pastor. Pertanyaan pertama, apakah setiap kali kita berdoa novena tiga Salam Maria hanya untuk satu wujud atau bisa lebih dari satu wujud? Mohon Ya, baik. untuk dijelaskan. Terima kasih atas pertanyaan ini. Apakah hanya satu atau lebih? Ya. Nah, namanya kita punya wujud tertentu. Tadi dikatakan itu wujud yang amat serius, ya. Berarti ada beberapa wujud, tetapi kita usahakan supaya wujud yang amat serius itu kita prioritaskan, ya. Boleh ada wujud-wujud lain, tapi ada wujud yang amat serius. Coba untuk kita prioritaskan itu, ya. Wujud-wujud lain bisa mengikuti atau bisa disesuaikan, ya. Tapi bahwa kita coba untuk yang amat sangat serius, ya. Itu yang paling penting. Iya, baik. Jadi bisa kita selipkan wujud lain, namun kita harus fokus pada satu wujud yang memang sangat penting ya, Pastor. Ya, baik. Berikut ini ada pertanyaan yang kedua, yaitu apakah wajib untuk bernazar jika wujud di novena terkabul, Pastor? Ya, nasar itu kan dari pribadi masing-masing, ya. Tidak ada kewajiban untuk bernasar, tapi kalau pribadi merasa bahwa ada nasar yang perlu untuk disampaikan kepada Tuhan setelah terkabulnya novena ini, maka pribadi itu dalam imannya dapat bernasar, ya. Tidak ada kewajiban, tapi apabila betul-betul merasa bahwa ini sebagai satu jawaban dari Tuhan dan menjadi ungkapan iman untuk Tuhan, maka ini kemudian menjadi satu pilihan yang dapat dilakukan. Iya. Jadi untuk nazar ini kembali ke masing-masing pribadi ya, Pastor. Baik. Yang berikut, Pastor, jika novena tiga Salam Maria yang kita doakan belum dikabulkan, kita bisa berdoa novena lagi tetap dengan novena tiga Salam Maria, atau kita bisa mencoba doa novena lain. Ya, bisa novena ini dilanjutkan lagi, ya, bisa. Tapi mau novena yang lain juga tidak apa-apa, ya. Tapi yang penting bahwa satu dalam kita berdoa novena itu kita tetap membangun sikap iman ini, ya. Jangan kita ada semacam satu tuntutan bahwa harus dikabulkan. Tidak. Namanya berdoa novena untuk permohonan-permohonan ini berarti kita menyerahkan terutama kepada kehendak Allah, ya. Kita ingat Bunda Maria ketika dia menerima kabar dari malaikat Gabriel, aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut kehendakmu. Sikap iman ini yang perlu dibangun setiap kali kita bernovena, termasuk novena tiga Salam Maria ini. Baik, Pastor. Yang berikut, Pastor, adakah jangka waktu untuk kita berdoa novena lagi? Maksudnya setelah novena yang pertama belum berhasil, jangka waktu berapa lama kita menunggu untuk kita berdoa novena kembali? Apakah ada jangka waktu, Pastor? Itu waktunya Tuhan, ya. Namanya kita itu berdoa, ya, kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan dengan wujud-wujud dan niat-niat kita atau persoalan yang berat serius apapun, itu waktu pengabulan doa itu adalah waktunya Tuhan, ya. Jadi sesudah itu kita merasa bahwa kita masih mau karena kecintaan kita kepada Bunda Maria, ya, kepada Tuhan bersama atau melalui Bunda Maria itu kita betul-betul mau nyatakan terus-menerus, silahkan, ya.
sampai dikabulkan, itu pun silahkan. Dan satu hal yang penting, jangan terlalu berpikir bahwa ini kalau tidak dikabulkan berarti bahwa saya tidak dicintai oleh Tuhan, atau saya tidak diperhatikan oleh Tuhan. Bukan itu. Mungkin Tuhan melalui novena ini semakin menumbuhkan iman kita, semakin menumbuhkan kecintaan kita, atau semakin membuat kita menjadi akrab dengan persoalan yang kita hadapi itu di dalam Tuhan dan dalam salib Tuhan. Bisa jadi begitu. Oh iya Pastor. Jadi untuk jangka waktu tidak ada ya Pastor ya. Itu kembali ke pribadi masing-masing. Apakah dia mau terus berdoa novena 3 Salam Maria atau mungkin perlu jeda gitu Pastor. Ya, pertanyaan berikut Pastor. Novena 3 kali Salam Maria itu harus selalu di Goa Maria atau bagaimana Pastor? Ya, doa novena 3 Salam Maria bisa dilakukan di mana saja. Ya. Tapi ada beberapa tempat yang juga bisa menjadi referensi atau tempat yang boleh dibilang mengkondisikan kita untuk berdoa lebih kusuk. Ya. Jadi itu bisa di Gua Maria itu juga bisa, di depan patung Bunda Maria juga bisa, ya. Atau dimanapun. Ya, ketika kita pada jam itu misalnya lagi dalam perjalanan, mungkin kita beristirahat sejenak, lalu berdoa, lalu kemudian dilanjutkan perjalanan lagi. Yang penting bahwa dimanapun, bahwa Gua Maria atau patung Bunda Maria, di depan patung Bunda Maria, itu adalah suasana atau situasi yang mengantar kita untuk lebih kusuk di sana. Tapi kalau misalnya di tempat lain, tidak apa-apa. Ya. Iya, baik. Berarti tidak selalu harus di Gua Maria ya Pastor ya. Dimanapun kita berada, kita boleh berdoa 3 kali Salam Maria. Baik, berikut pertanyaan. Ada seorang dulunya sekolah di sekolah Katolik atau di yayasan Katolik, tetapi agamanya bukan Katolik namun Kristen Protestan. Nah pertanyaannya, apakah dia boleh berdoa novena 3 kali Salam Maria Pastor? Ya, doa novena 3 Salam Maria ini kan hubungan pribadi seseorang dengan Tuhan, terlepas dari agamamu apa atau keyakinanmu apa. Ya. Kalau misalnya orang itu sekalipun dia bukan Katolik, tetapi dia yakin bahwa melalui doa ini permohonannya dikabulkan, atau dia yakin melalui doa bersama Bunda Maria atau novena 3 Salam Maria ini dia semakin mengenal Tuhan, hubungannya dengan Tuhan itu lebih dekat, tidak apa-apa. Ya. Yang penting bahwa ada keyakinan, ada kepercayaan bahwa melalui doa ini dia memperoleh satu penghiburan rohani dari Tuhan. Itu yang penting. Iya Pastor. Jadi tidak ada batasan bagi siapapun boleh untuk berdoa 3 kali Salam Maria. Yang penting ada keyakinan dan yang pasti adalah hubungan pribadi antara dia dan Tuhan. Seperti itu. Sesi pertanyaan ini kita sudah lewati. Ada beberapa pertanyaan tadi. Mungkin yang sekarang adalah bagaimana apakah OMK ini penting untuk berdoa novena 3 kali Salam Maria ini Pastor, menurut Pastor? Ya, novena 3 Salam Maria ini apakah dia relevan bagi orang muda Katolik? Menurut saya sangat relevan. Ya. Sangat relevan karena apa? Pertama, melalui novena 3 Salam Maria ini orang muda Katolik dapat terbangun sikap dan kecintaannya kepada Bunda Maria. Ya, itu dalam novena ini ya. Lalu yang kedua, melalui novena ini juga dapat menuntun orang muda Katolik kepada pertobatan. Ya, pertobatan itu ya. Jadi kadang-kadang kita dengan jiwa muda dan macam-macam ya, lalu sering jatuh dalam dosa dan apa. Doa novena ini sebetulnya mengantar orang muda untuk masuk kepada pertobatan. Ya, itu. Nah, dan yang ketiga menurut saya relevan bagi orang muda Katolik. Kita orang muda ini kan lebih gampang untuk atau bertahan dalam hal-hal yang doa begini kan
oke, ada yang memang betul-betul kusuk, sungguh-sungguh dalam arti bisa bertahan berjam-jam dalam berdoa, tapi ini termasuk doa yang singkat, ya, dan relatif singkat, dan ini berarti bahwa menurut saya sangat cocok untuk orang muda Katolik berdoa ini. Ya. Kalau misalnya ternyata bahwa tidak hafal renungannya itu, ya, ada 3 renungan itu, seandainya tidak hafal renungan itu, maka orang muda seorang muda Katolik dapat juga berdoa hal yang inti, ya. Hal yang inti itu misalnya begini, dia mulai dengan tanda salib, lalu kemudian menyampaikan wujudnya kepada Tuhan, lalu kemudian berdoa Bapa kami, 3 Salam Maria, kemuliaan, lalu selesai, tutup dengan tanda salib. Bisa saja begitu, sesingkat itu. Jadi intinya adalah bahwa ketika kita berdoa novena 3 Salam Maria ini, ya, bukan soal lebih baik, yang penting singkat supaya ini, tidak, tapi bahwa bisa menjadi satu kebiasaan yang bisa kita bangun dalam doa-doa kita dengan doa 3 Salam Maria ini, ya. Jadi dia singkat. Kalau rosario kan 50 Salam Maria, ya rasanya begitu lama gitu kan. Ya, tapi ya sudah, namanya jiwa muda, orang muda yang lebih gampang untuk ini, dan untuk saya recommended, untuk orang muda sangat recommended untuk doa ini. Ya. Baik, Pastor. Jadi menurut Pastor sangat recommended untuk orang muda. Ya, orang muda di rumah dimanapun Anda berada, doa 3 kali Salam Maria ini sangat recommended menurut Pastor Amo. Jadi semoga kita di rumah juga bisa memulai kebiasaan ini dengan doa novena 3 kali Salam Maria ini, bisa, apalagi ini di dalam bulan Maria, kita bisa memulainya. Kalau pepatah mengatakan kalau bukan sekarang kapan lagi, kalau bukan kita siapa lagi. Seperti itu, Pastor. Jadi mungkin di bulan Maria ini, Pastor, ada ajakan atau himbauan apa untuk bukan hanya untuk orang muda, namun untuk semua umat Katolik di Keuskupan Agung Merauke ini? Ya, untuk menjadi himbauan untuk kita semua di bulan Maria, tentunya supaya kita punya kecintaan terhadap Bunda Maria itu semakin diperdalam, ya. Nah, itu kecintaan ini yang penting kita bangun. Kenapa Gereja Katolik menetapkan 2 bulan dalam 1 tahun itu bulan Mei dan Oktober kita khususkan untuk devosi kepada Bunda Maria, ya, tentunya punya maksud supaya kita dapat lebih mencintai Tuhan dalam doa-doa kita bersama Bunda Maria. Nah, kecintaan kita ini perlu kita bangun bersama, ya. Dengan doa rosario atau ziarah ke Gua Maria atau novena 3 Salam Maria bisa kita lakukan dalam bulan-bulan seperti bulan Mei ini, bulan Maria, ataupun dalam bulan rosario juga bisa dilakukan itu. Nah, dan sebagai himbauan terakhir, ya, boleh dibilang sebagai closing statement untuk saya pada kesempatan ini, dengan berdoa novena 3 kali Salam Maria, ada hal yang penting seperti ini. Jika Anda ingin mukjizat besar, percayalah. Mukjizat itu terjadi karena iman sebesar biji sesawi saja akan terjadi. Percayalah. Ya. Percayalah kepada Bunda Maria, maka Anda akan mendapatkannya. Karena Bunda Maria sangat dekat dengan putranya Yesus. Kita percaya, kita akan dapat itu. Ya. Jadi kuncinya itu percaya. Lalu dalam beberapa kesempatan juga saya sering berdoa 3 Salam Maria. Tidak dalam arti novena, tetapi doa 3 Salam Maria itu seperti tadi saya katakan sebagai satu bentuk kecintaan, ya. Itu. Nah, dengan versi yang menurut saya singkat, ya. Tadi saya sudah katakan, kita tanda salib, lalu doa pujian dan permohonan, lalu Bapa kami, 3 kali Salam Maria, kemuliaan, terpujilah, lalu tutup dengan tanda salib lagi. Jadi ini versi singkat yang ketika kita di mana saja dan kapan saja kita bisa berdoa itu 3 Salam Maria. Ya.
Dan ini bisa menjadi satu kebiasaan dan bisa menjadi satu tanda kecintaan kita, ungkapan cinta kita kepada Allah juga bersama dengan Bunda Maria. Gitu. Baik, Pastor. Terima kasih, Pastor, atas penjelasan dan kebersamaan kita pada hari ini. Dengan tadi closing statement dari Pastor, mengakhiri juga kesempatan obrolan kita pada malam hari ini tentang novena 3 kali Salam Maria. Semoga nanti di lain kesempatan kita dapat bertemu dan akan membahas tentang tema-tema yang lainnya. Ya, sebelum kita mengakhiri seluruh obrolan kita pada malam hari ini, kita tutup dengan doa yang akan dipimpin oleh Pastor Anselmus Amo MSC dan kita mohon berkat Tuhan. Baik, orang muda Katolik dan juga keluarga-keluarga Kristiani dimanapun Anda berada, mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa Maha Kasih, puji dan syukur selimpahnya kami haturkan kehadirat-Mu atas bimbingan berkat dan penyertaan bagi kami, terutama dalam dialog terkait dengan novena 3 Salam Maria ini. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir bersama dengan kami dan Roh Kudus-Mu telah membuka mata hati kami untuk lebih mengenal doa novena 3 Salam Maria dan juga dapat kami gunakan dalam doa-doa pribadi kami. Terima kasih Tuhan, karena juga melalui dialog ini selain pengetahuan kami, Engkau tambahkan, tetapi juga iman kami kiranya juga Engkau tambahkan. Terkadang kami kurang percaya, terkadang kami tidak mampu untuk menghadapi situasi ini dan kami tidak tahu jalan keluarnya, tapi kiranya Engkau tetap membimbing dan menuntun kami dengan kuasa Roh-Mu. Kami mohon juga ya Tuhan, semoga Engkau tetap mendampingi dan melindungi kami, orang muda Katolik dalam pertumbuhan kami dan juga untuk masa depan kami. Semoga kami senantiasa mengalami disapa dalam seluruh kehidupan kami dan semoga kami juga tetap bersatu dalam dikau dan juga dalam kecintaan kami terhadap Bunda Maria. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapa kami yang ada di sorga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Santa Maria, dan Santo Yosef, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan serta-Mu. Semoga saudara-saudara sekalian senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Orang muda dimanapun Anda berada, sekian tadi obrolan kita bersama Pastor Anselmus Amo MSC dari Gereja Katolik Paroki Santo Yosef Bambu Pomali Merauke bersama
orang muda Katolik Paroki Santo Yosef Pemali Merauke, kami mengucapkan selamat malam dan sampai jumpa.